Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kesyukuran atas nikmat, berkah, kepahaman dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Oke ya, kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sebelum kita mulai, kita ada informasi. Jangan lupa nanti malam ya. Nanti malam kita ada kelas Prepping for Healing ya, untuk publik. Jadi nanti malam kita akan ngobrolin bahwa ya segala bentuk penderitaan itu karena kita mengalami krisis persepsi atas diri. Lalu krisis persepsi diri ini menjangkiti ilmuwan sehingga bikin ilmunya sepotong-sepotong, ya kan? Menjangkiti ilmuwan, menjangkiti pemimpin pemerintahan sehingga bikin kebijakan juga sepotong-sepotong, termasuk menjangkiti masyarakat. Akhirnya masyarakatnya itu membebani ilmuwan dan pemimpin. Minta syafaat, minta subsidi aja. Minta bantuan. Nah, ini mestinya kita akhiri. Nanti malam kita akan akan bahas itu ya. Sekalian nanti kita akan bahas akan bahas juga salah satu makalahnya Hawking ya. Ada makalahnya Hawking. Kita akan coba bahas. Nah, dan ini kalau bisa diajak teman-temannya. Zoom-nya bisa muat berapa, Mas Jamin? 1.000? 300, Kang. Oke ya. Jadi disiapin Zoom-nya. Karena ini penting, dan karena kita mengalami krisis persepsi diri, yaitu ilmuwan ya kena juga, pemimpin ya kena, masyarakat ya kena. Akhirnya apa? Ya kita hanya menggunakan sedikit dari semua potensi yang kita miliki. Saya kasih contoh bagaimana krisis persepsi diri itu menjadi sebuah era, misalnya dalam pengobatan. Awalnya itu begini pengobatan tuh, persamaannya ya. Ini bocorannya yang mau dibahas nanti malam. Ada fungsi. Fungsi ini adalah diperagakan melalui struktur. Struktur ini dikontrol oleh dimensi kimia. Dulu sampai sekarang itu kedokteran kita masih menggunakan struktur begini, persamaan ini. Sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah betul potensi kita hanya sebatas level kimia? Ya kan? Tapi ini bukan salah ya, tapi masih belum cukup, kurang. Lalu berkembang tambah panjang, fungsi, ada struktur, ada kimia. Nah, ternyata kimia ini juga ditopang oleh medan elektromagnetik. Muncullah terapi-terapi kayak Pawarsito, terapi Helen,
ajaib itu kan. Karena di sini dia ada medan elektromagnetik. Ini panjang cerita. Nanti kita akan bahas sampai ke consciousness. Ya kan? Sampai ke consciousness. Jadi masing-masing, kalau tukang pijat yang ngutak-ngatik ini dia. Ngutak-ngatik struktur biar kembali berfungsi. Tukang pijat, ilmu tukang pijat. Kalau ya ilmu kimia ya ngutak-ngatik ini. Aslinya semuanya harus dipakai. Tapi ada potensi diri kita yang lebih dalam dari sekedar kimiawi. Jadi ini bukan soal versus-versusan ya, tapi ini soal potensi diri masing-masing. Itu kisi-kisinya yang akan kita bahas nanti malam, itu ya. Kita akan lihat. Oke. Sekarang kita kembali ke soal dissolving ego. Ini udah mau habis nih ya. 135 dari 160 atau 170. Saya kira kuliah 2 kali kita kuliah kemarin, kita melihat apa sih maksudnya dissolving ego. Penting nggak sih? Kan gitu ya. Kemarin kita sudah bahas soal bahwa ada krisis. Nah, ini tadi pagi juga baru bikin PowerPoint untuk presentasi di acara tanggal 8 Oktober itu ya. Konferensi transpersonal ya. Itu saya tadi nggambar gini bahwa ini kemarin juga sudah kita bahas. Ada 3 level daripada ego itu, ya. Level 1 yang merupakan inti dari ego itu adalah soal akar kedirian, akar rasa aku, source of existence, akar kedirian, source of self. Ini isu yang pertama. Dari sinilah kemudian tuh masuk ke level kedua, lapisan kedua dari ego, yaitu model dunia atau model kepribadian. Model alamnya atau model dunia, model alam aja ya, atau model kepribadian. Ini nanti akan saya presentasikan. Yang ketiga ini baru perilaku atau kejadian. Perilaku atau kejadian. Nah, lewat buku ini Hawking itu mendorong kita untuk mempertanyakan kembali akar rasa ada, akar kedirian yang sudah terbentuk di tahap awal evolusi kesadaran diri. Ya kan? Jadi yang ini dulu, source of self, source of existence. Tapi kebanyakan Hawking itu membahas model alamnya, kepribadiannya. Bagaimana sih manuver ego itu kan? Bagaimana manuver pikiran? Tujuannya lagi-lagi untuk menggugat diri biar kita meninggalkan atau biar kita melakukan transformasi spiritual. Jadi tidak mudah itu untuk shifting, ya. Shifting nggak mudah. Untuk shifting ini membutuhkan alasan historis, alasan epistemologis yang kuat. Nah, kita membaca buku itu tujuannya untuk mengumpulkan motivasi untuk shifting. Kalau nggak ada motivasinya, ya kayak teman saya gitu. Giliran punya uang 5,5 juta,
Saya nggak usah ikut-ikut ginian lah. Giliran sekarang habis Bang mau ikut, nggak ada alasan historismu gitu ya. Dah. Jadi kita membaca buku, saya sendiri itu masih sehari masih beli 4 sampai 5 buku satu hari itu. Karena ingin menggali lebih dalam alasan historis atau jangan-jangan itu ada dimensi epistemologis yang belum saya ketahui. Atau jangan-jangan justru ada dimensi historis, dimensi epistemologis yang itu belum diketahui oleh penulis lain. Nanti saya akan tulis, ya kan? Kan begitu. Jadi membaca buku itu dalam rangka untuk mengkonfirmasi keutuhan atau mengkonfirmasi keterpisah-pisahan diri kita. Jadi paling enggak teman-teman itu ya, kalau sudah ketemu alasan historisnya, kalau sudah ketemu alasan epistemologisnya untuk shifting, itu dia jual tanah itu rela. Karena sudah ketemu alasan historisnya, sudah ketemu alasan epistemologisnya. Saya aja rela kok memilih untuk shifting daripada saya kuliah. Rela saya. Saya tahu alasan historisnya, saya tahu alasan epistemologisnya, dan saya bergerak dari alasan-alasan pada diri saya sendiri. Sementara kalau saya kuliah, ya itu saya belajar tidak berangkat dari alasan historisku, tidak berangkat dari alasan epistemologisku. Ya kan? Saya belajar mata pelajaran. Dulu saya begitu. Jadi penting ini, penting. Penting untuk menguatkan alasan historis untuk shifting, alasan historis epistemologis untuk shifting. Orang itu tidak ikut proses transendensi, itu bukan karena nggak ada uang. Apaan sih uang 5,5 juta itu? Itu uang rokoknya Salis zaman dulu. 3 tahun, tapi uang rokok 3 tahun. Itu uang rokok. Artinya ada sebenarnya apa uang 5,5 juta itu. Itu kan serpihan-serpihan dari skincare kita aja kan. Serpihan-serpihan dari dapur kita itu. Tapi karena nggak punya alasan historis, nggak punya alasan epistemologis, berat ngeluarin segitu. Jangankan 5,5 juta, ikut Zoom aja itu berat. Karena tidak ada why-nya gitu. Kalau sudah ketemu why-nya, alasan historis epistemologisnya, kemana aja dia kejar. Ya kan? Nanti kayak lagu dangdut. Ku jual baju celana demi nyai. Nah, bisa itu. Karena punya alasan historis. Punya alasan epistemologis gitu. Nah, buku-buku itu sebenarnya mengambil peran pada level itu gitu ya. Jadi buku-buku yang kita baca itu mengumpulkan, mengikat alasan kita untuk shifting. Jadi harus ketemu dulu why gitu ya. Jadi mesti kita berpikir kalau kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu problematiknya, kita kejar tuh. Kita kejar. Oke ya. Itu poinnya. Nah, untuk shifting sendiri, jadi ada alasan untuk shifting. Lalu ada untuk shifting itu sendiri itu ada 2 cara. Mandiri atau dibersamai. Mandiri atau dibersama. Kalau mandiri biasanya itu kita banyak mengkonfrontasikan ya, konfrontasi asas baru yang kita pegang dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Kita konfrontasikan model alam, model kepribadian yang baru dengan perilaku atau kejadian yang lampau. Itu konfrontasi sendiri. Itu artinya dia udah punya perspektif klinis. Dia udah punya kesadaran pelaku korban sekaligus mampu bersaksi di konfrontasi gitu kan. Di konfrontasi. Tuh. Itu kalau bisa punya mampu kayak begitu
udah tinggi itu level kesadarannya. Ya mungkin 600-an gitu ya. 600 itu kan dia udah bisa mengintegrasikan model dunia lama ke dalam model dunia baru. Artinya model dunia lama itu kan model dualitas. Model dunia baru model non-dual. Dia udah bisa melarutkan model dunia dualitas ke dalam model dunia non-dualitas. Itu kan dalam peta kesadaran kemampuan semacam itu kemampuan di level 600-an. Itu harus diperkuat. Oke ya, itu untuk membaca buku-buku spiritual itu maksudnya itu biar shifting gitu. Nah, tumbuhnya kepribadian yang ilahiyah, bukan kepribadian yang egois, yang narsis. Itu karena dilarutkannya akar rasa aku, akar kedirian di dalam akar rasa aku yang ilallah. Hanya itu obatnya tuh. Ya kan, jadi bisa dibilang itu jalan paling cepat untuk pencerahan itu ya fa'alam anahu la ilaha illallah. Itu bukan kalimat bukan kalimat yang sifatnya teologis. Enggak, itu kebenaran hak. Itu aslinya prinsip itu semua orang itu bisa menerapkannya. Karena nggak mungkin karena ini akar rasa aku, akar kedirian apa? Yang paling hak, ya Allah gitu kan. Bukan baju, bukan sarung, bukan duit, bukan jabatan. Jadi la ilaha illallah itu kalimatul haq itu maksudnya universal. Universal. Prinsip universal untuk jalan tercepat mengalami pencerahan spiritual. Itu kan ada di surat Muhammad ayat berapa? Ayat 19. Ya kan? Itu surat Muhammad ayat 19. Dan itu universal, tidak hanya untuk orang Islam. Enggak. Terus mau diapain? Akar rasa aku yang melekat pada ketubuhan, pada jabatan, pada kuota, ya kan? Mau dilarutkan dengan apa? Prinsip apa yang bisa melarutkan itu langsung pada akarnya gitu. Ya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu prinsip namanya. Prinsip. Itu prinsip. Ajarannya sama sebenarnya itu pencerahan itu. Jadi pencerahan itu diibaratkan itu seperti air yang tidak pakai warna gitu. Nggak ada warnanya, bening aja. La ilaha illallah. Nggak ada warna-warnanya. Warna-warnanya itu kan karena kerja para pemikir. Pemikir-pemikir di bidang teologis. Ya udah mulai berwarna kan. Tapi intinya tidak ada warnanya. Itu adalah la ilaha illallah. Berbicara pada tataran level 1 ya. Level ini. Dari akar kedirian yang sudah shifting, pasti model alamnya, model kepribadiannya juga shifting. Nah, kadang-kadang tuh yang zikir, yang kontemplasi dalam akar kedirian yang baru, tidak sadar model alam, tidak sadar model dunia, kurang membaca aja gitu. Akhirnya nggak ilmiah. Akhirnya amalianya tidak ilmiah. Karena kemudian tuh ini nanti langsung diproyeksikan untuk ke surga. Loh enggak. Pencerahan itu diproyeksikan ke lapisan kedua dulu, lapisan ketiga. Itulah pentingnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu diproyeksikan ke model kepribadian, ke model perilaku. Ya kan? Nah, itu dulu diajarinya begitu makna syahadatnya itu ini ilmiah ini sebenarnya. Prinsip ilmiah untuk pencerahan dan peradaban. Nah sekarang entah bagaimana kok
prinsip ilmiah pencerahan peradaban itu direduksi menjadi hanya sebuah pemikiran teologis. Ya kan? Nah, itu terjadi reduksian, ya, terjadi degradasi. Kayak itu ya. Jadi dibedakan antara tahapan alasan untuk shifting dengan proses shifting, ya. Dibedain. Alasan untuk shifting kita harus punya alasan historis epistemologis. Proses shifting kita harus punya ajaran. Harus ada ajarannya. Harus ada core value-nya. Setelah ada ajaran, bagus-bagusnya ada yang bersamai. Tapi kalau mastering ajaran itu dia bisa sendiri berarti. Dia mastering ajaran itu. Tapi bagusnya memang ada yang bersama. Bagusnya. Paling minim itu ya harus ada ajaran. Biar kemudian itu kita tidak salah-salah menempuh jalur spiritual. Jalur spiritual kok jadinya kebal. Oh, itu bukan spiritual yang kita maksud. Kalau mau kebal itu ya nggak usah pakai spiritual. Kalau di kampung saya itu nggak perlu puasa, tinggal dimandiin jadi. Nggak perlu spiritual kalau mau kebal, ya kan? Mau merontokkan hati, ayang beb, itu nggak perlu spiritual. Cukup dibawain Honda, Pajero, gitu-gitu. Nggak usah spiritual. Oke, ya itu dua tahapan yang harus dipahami. Tahap alasan untuk shifting satu hal. Proses shifting itu hal yang berbeda. Nah, buku Hawking ini itu banyak memberikan inspirasi sehingga kita punya alasan untuk shifting. Punya alasan untuk shifting. Ajarannya belum ditulis kayaknya nih. Ya kan? Dia juga tidak menyediakan, tidak melatih, tidak punya tradisi untuk membersamai proses shifting tadi. Tapi kalau alasan untuk shifting banyak itu. Seluruh bukunya membahas itu. Oke, itu ya. Itu poin penting. Karena ini udah mau selesai buku Dissolving Ego. Teman-teman belum punya alasan untuk shifting. La ilaha illallah. Itu ya. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasannya gitu yang ini. Kesalahan timbul ketika kita memegang kepercayaan. Jadi sebenarnya bukan memegang kepercayaan, itu memang sebuah level awal ya. Level consciousness, level persepsi diri bahwa saya adalah itu, itness, keitnessan gitu. Bahwa diriku ini adalah tubuhku. Rasa akuku ini dari tubuhku, itu kan itu ya, namanya itness. Keitnessan. Nah, di sini Hawking mengungkap sebenarnya bahwa kesadaran bahwa aku adalah itu keliru. Itu keliru. Jadi di sini ini ada ada kenaifan. Tapi itu memang ya level ya, itu bukan kesalahan yang disadari, itu kegelapan. Kegelapan yang tak tersadari. Artinya itu sebuah level. Semua level awal dalam evolusi self consciousness itu ya from the darkness, dari kegelapan minad dhulumati ila nur. Dari itness menjadi ainess. Nah, dan orang itu tidak sadar, sudah nyaman dengan keitnessan itu. Kan nggak ada bahasa Indonesianya ya. Apa bahasa Indonesia keitnessan? Nggak ada. Karena kita nggak ada istilah begitu. Ya itu, keituan, Pak. Ada lagi teman saya, oh jangan keituan, Bang, kurang seru. Keanuan. Keanuan, anu. Nganu.
Cuman saya keanuan aja, jangan keituan. Oh, kok keituan? Nggak terkenal gitu ya. Terkenal. Jadi orang udah nyaman karena ketika source of self kita adalah itu, itness, itu nggak masuk penjara kita gara-gara itu. Nggak mungkin gara-gara itu kita lamaran ditolak. Nggak mungkin gara-gara itu kita nggak bisa bekerja. Nyaman kan akhirnya. Artinya itness ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Masyarakatnya masyarakat material. Dia dipersoalkan. Kalau saya persoalkan besok. Kalau nerima mantu, wah, saya periksa saya. Tak persoalkan nerima saya yang kerja diperiksa dulu, harus transendensi, ini enggak bisa enggak. Ini persoalan besar ini. Karena apa? Justru inilah penentu perilaku. Akar dari semua perbuatan manusia itu, akar semua yang terjadi di alam semesta ini justru adalah rasa akunya, akar kediriannya apa? Nggak bisa hanya soal kemampuan intelektual, enggak. Kita akan persoalkan akar kediriannya. Ya, sekarang kan enggak, ya kan? Semua itu diukur dari yang lahiriah. Diukur hanya level nomor 3. Kita nggak perlu urusin source of self-nya, source of existence-nya. Wah, kita kalau di tasawuf itu sama saja kita menerima iblis yang serigala berbulu domba, kan begitu kalau kita tertib. Ini kan sama saja kita menerima serigala berbulu domba. Artinya ledakan setiap saat terjadi, ancaman setiap saat terjadi. Lamaran ditolak, Ferrari datang. Ah, ini bahaya ini. Lamaran ditolak, dukun bertindaklah ini. Itu bukan spiritual. Menjadi anu saja, yang follow udah banyak. Mana itu. Ya karena memang itu satu rotasinya sama. Rotasi anu. Jadi spiritual itu hanya soal resonansi batinnya. Aku nggak cocok dengan ini, bulat. Ya kan? Jadi mari kita persoalkan keitnessan ini. Anak-anak kalau udah mulai tumbuh kumis harus udah nggak itnes lagi minimal. Ya kan? Bahaya kalau berkumis masih itnes, apalagi udah beruban. Wah, masih itnes repot itu. Ya kan? Mari kita persoalkan. Ya. Mari kita cari, kan 2024 nih, cari yang akar kerian lagi. Kita cari yang sudah aines, ya kan? Itu nanti mobilnya rela tuh dijual buat nanggulangi RT, dapilnya kan gitu. Tapi kalau masih itnes, wah udah ini. Itu pasti akal-akalan. Dalam pengertian itu ya having atau doing itu ya di seputar itulah motifnya. Ya. Ya ini, jadi mari kita ungkit-ungkit dulu ini ya. Kita ungkit-ungkit dulu. Nggak usah terlalu jauh-jauh. Kita ungkit-ungkit. Lalu kita lihat getaran batin kita. Care nggak sih dengan isu ini? Care nggak sih dengan isu itness, I-ness ini? Respect, nggak usah care terlalu jauh. Respect aja. Ya, respect nggak sih? Kalau nggak respect ya nggak usah harapin akan shifting. Ya, uang alasan untuk shifting aja nggak ada. Alasan untuk shifting nggak ada. Jadi alasan untuk shifting itu kita mesti respect dulu dengan ilmunya gitu. Kita mesti respect dulu dengan ilmunya. Nah, ilmu tadi itulah yang akan menuntun kita untuk menggugat sejarah kehidupan kita sendiri, kan gitu. Tinggal nikah, kesadaran diri bertindak. Wah, ngeri nih. Ngeri sekali nih. Mantap ini udah ya. Iyalah, harus naik minimal setinggi-tingginya gitu ya. Setinggi-tingginya.
Iya, jadi alasan historis itu kan ditinggal nikah itu alasan historis. Saya punya alasan historis untuk transendensi. Biar kenapa? Biar kalau ditinggal lagi nggak sakit. Ya, alasan historis kan sakit ditinggal nikah kan. Setelah LOC 700, udah ditinggal nikah siapa aja nggak sakit. Ternyata itu ya kan nggak sakit lagi. Malah nggak usah juga diperbanding, tunggu tanggal mainnya nggak usah juga, gitu. Nggak usah dendam, tunggu tanggal mainnya itu ya. Nanti aku jadi Grab, wah, pakai mobil sendiri tapi aku nanti yang antar-antar belanja, wah, malah ribut. Itu penting ya. Jadi cari alasan historis untuk harus shifting ini. Harus shifting. Itu baru alasan, belum proses. Jadi dari itness, padahal sebenarnya kebenaran yang terungkap ketika kita melihat bahwa itu bukan akar kedirian. Itu kalau yang matanya sudah jernih, yang sudah proses tazkiyatun nafs. Jadi nggak usah dihafal ini. Oh ternyata tubuh ini bukan akar kedirian, bukan akar rasa akuku gitu. Tapi ini adalah yang dimiliki. Artinya properti ya. Dia properti. Jadi status itu bukan akar kedirianku. Status itu bukan akar keakuanku. Ini aku camat misalnya. Ada camat kok punya. Nanti kantor kecamatannya hilang, nah hilang akunya tuh. SK-nya hilang tuh akunya kan. Jadi di sini ada materi benda-benda itu nggak usah dijadikan akar kedirian, nggak usah dijadikan akar keakuan gitu ya. Benda-benda itu ya properti, harta, properti, jabatan, status itu juga nggak usah dijadikan akar kedirian. Ini juga hanya properti. Jadi nggak usah dibawa-bawa. Tapi ini kan apa ya? Orangnya sendiri yang harus melarutkan akar kediriannya pada benda, pada jabatan. Nggak bisa dihafal. Akar kedirianku bukan jabatan, bukan status. Nggak bisa begitu, Jainal. Ya, ini nggak bisa dihafal. Itu namanya melalui proses dissolving. Gitu ya. Jangan main hafal aja. Aku bukan tubuh, aku bukan gitu. Jangan dihafal. Itu mesti harus melalui proses pelarutan. Dihafal itu tidak akan melarutkan. Menghafal kebenaran itu tidak akan melarutkan akar kedirian kita. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau dihafal itu menjadi panduan untuk alasan untuk shifting. Pas sedang sayang-sayangnya ditinggal itness. Lamaran ditolak, minta yang lain aja. Gitu ya. Itness. Nah ini penting nih, ini penting ya, ini penting. Keitnessan ini makin kuat jika kita menderita. Apalagi dalam keadaan sakit. Kuat sekali itu keitnessan. Karena dunia kita terisi penuh oleh kepahitan. Ya kan? Dunia kita terisi penuh oleh penderitaan. Tambah kuat itnesnya. Tambah kuat itnesnya. Jadi hati-hati dengan materi, hati-hati dengan jabatan atau status. Karena itu bisa menjadi akar kedirian, akar rasa aku. Nah, seperti itu. Dan ini harus menjadi isu. Indonesia menuju 2045, isunya itu adalah dissolving.
keitnesan ini gitu. Gimana kita mau menjadi generasi apa itu isunya? Generasi emas. Nanti emas palsu nanti. Kalau akar kediriannya masih TikTok, masih Mobile Legend gitu kan. IG gitu. Ya kan, bagaimana mau menjadi generasi emas itu mimpi di siang bolong. Bagaimana kita mau generasi emas kalau kurikulum sekolahnya masih belum soal melarutkan ego untuk mengaktualkan keilahian. Mau emas dari mana? Emas kuning adanya. Emas yang dikali jadinya itu. Jadi kita ini terlalu latah tapi nggak ngerti bagaimana itu proses menjadi emas itu gitu. Latah. Banyak. Jadi enggak antara visi dengan posisi senyatanya itu. Jadi mimpi setinggi-tingginya, tapi dia masih berakar di kebendaan, masih berakar di status, di doing. Itu kayak apa ya? Ada seorang filsuf kritik orang Amerika. Jadi ini orang Amerika yang LOC rata-ratanya 400-an gitu. Nggak tahu kalau orang Indonesia ya. Ngeri lagi. Katanya begini, masyarakat Amerika ini masyarakat yang hanya mengerti simbol tapi tidak mengerti makna. Itu masyarakat Amerika. Nah, Indonesia nggak kenal simbol apalagi makna. Ya kan? Dia kenalnya apa? Who is? Dia nggak kenal simbol-simbol abstrak. Dia kenalnya kekuasaan gitu ya. Seperti itu. Itness itu kategori untuk apa namanya? Itu bukan apa ya? Bisa dibilang makom. Cuman itu dalam hal ini kategori level persepsi diri. Ada itness sampai aitness gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi ini juga mesti menjadi isu di keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Harus menjadi isu nasional. Isunya ini itness ke ainess. Kita nggak usah sibuk dulu dengan IQ. Ininya dulu loh. Akar kediriannya. Itu kalau akar kediriannya murni, cerdas sendiri kok. Ya kan? Nanti cerdas. Karena dia akhirnya itu pribadi yang wholeness, pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh itu rendah biaya psikologisnya. Zuhud dia. Modal yang sedikit menghasilkan keuntungan yang banyak untuk seluruh alam. Bukan untuk dirinya sendiri, itu kan zuhud. Itu model kepribadian wholeness itu, zuhud itu modalnya sedikit, padat prestasi. Ya kan? Kalau sekarang kan nggak ada lagi model kepribadian zuhud. Ya kan? Boros kuota, minim prestasi, padat kecanduan. Ah, itu gitu kok mau generasi emas. Gitu kan? Jadi kita nggak usah berhayal generasi emas kalau kita nggak ngatasi akar kedirian, akar keakuan. Generasi TikTok. Gitu ya. Ini penting dan ini harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari keluarga sendiri, anak-anak sendiri. Dimulai dari calon mantu sendiri, itu poinnya tuh. Nggak bisa nunggu yang lain, kamu dulu, nggak usah. Gitu ya. Saya kira itu ya pagi ini. Isunya adalah bahwa pada benda, pada jabatan atau status itu kita nggak bisa menghindar dari ilusi. Kepalsuan itu nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa afirmasi saya yang ilahi, bukan yang tubuh, nggak bisa begitu.
Nggak bisa kayak begitu itu. Itu namanya peta, tapi bukan wilayah. Yang ada itu justru akar kedirian yang lama, akar kedirian yang kebendaan itu harus dilarutkan dengan prinsip atau ajaran yang paling dasar. Ya, falam anahu la ilaha illallah. Akar kedirianku itu adalah Allah. Sumber rasa akuku ini adalah Allah. Kan gitu. Mana dari falam anahu la ilaha illallah. Oke ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman yang belum daftar acara nanti malam bisa segera daftar ya. Gratis untuk sesi pertamanya. Terima kasih, kita bertemu nanti malam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.